Apakah rutinitas bisa membuat kamu jadi sukses? Mungkin jawabannya tergantung pada apa definisi suksesmu. Rutinitas memberikan kita struktur dan keteraturan, sesuatu yang sangat membantu ketika kita membuat rencana dalam hidup. Selain itu, rutinitas juga menciptakan sebuah pola, sesuatu yang sangat nyaman karena yang pada dasarnya manusia cenderung menyukai sesuatu yang familiar. Jadi, apabila kamu punya banyak hal yang harus dikerjakan dan kamu ingin mengerjakan semuanya dengan baik, maka rutinitas mungkin jawabannya. Tapi di sisi lain, manusia juga menyukai kekacauan. Ketika kita berada dalam sebuah rutinitas yang itu-itu aja, ada keinginan di dalam diri untuk mengubahnya. Tipsnya adalah kamu bisa ambil istirahat atau jeda. Sebuah jeda bahkan dalam waktu yang pendek bisa sangat menyegarkan. Harapannya, ketika kamu kembali ke dalam rutinitas, kamu sudah punya pikiran yang lebih jernih. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas seberapa penting sih sebuah rutinitas. Apakah seorang yang secara konsisten melakukan rutinitas dapat membantu seorang lebih produktif dan lebih bahagia? Atau di sisi lain, sebuah rutinitas malah jadi penghambat diri? Di satu sisi, rutinitas memberikan kita pola dan penting apabila kita ingin mencapai sesuatu. Tapi di sisi lain, rutinitas bisa membuat seorang jadi sangat kaku dan tidak ada ruang untuk spontan. Jadi kembali lagi kepada pribadi seorang, ada orang yang sukses apabila memiliki jadwal rutin yang disiplin, tapi ada juga yang sukses dengan jadwal yang lebih fleksibel. Semua tergantung pada preferensi pribadi dan gaya hidupnya. Banyak orang ketika bicara soal rutinitas, mereka seringkali bicara soal apa yang mereka lakukan setiap pagi. Rutinitas di pagi hari seakan menjadi sesuatu yang sakral bagi orang produktif. Misalnya, seorang penulis buku dan motivator sukses di Amerika Serikat bernama Tony Robbins yang bilang kalau dirinya setiap pagi dia selalu memulainya dengan 3 menit latihan pernafasan, 3 menit untuk mengucapkan syukur, 3 menit untuk berdoa, dan 3 menit untuk menyusun prioritas yang akan dikerjakan hari ini. Tapi apakah semua orang yang produktif butuh rutinitas pagi? Ternyata tidak juga. Ada orang yang punya motivasi internal yang kuat sehingga dia mampu mengerjakan tugas yang penting. Sedangkan bagi orang lain, mereka butuh rutinitas sebagai tanda untuk mengerjakan tugas tersebut. Namun ada kesalahpahaman umum kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus, artinya kegiatan ini lalu menjadi kebiasaan. Tapi sebenarnya ini bukan cara sebuah kebiasaan bekerja. Kita hanya memindahkan kegiatan yang awalnya butuh niat, misalnya kita menimbang opsi hingga memutuskan sesuatu, ke dalam sebuah sistem kebiasaan. Hanya jika perilaku itu kita ulang terus-menerus dan kita mendapatkan hadiah yang setimpal. Coba bayangkan seseorang yang kreatif. Mungkin kita melihat orang ini sebagai orang yang bebas, tidak ada rutinitas, tidak ada kebiasaan tertentu, hidup mengikuti angin. Ada pandangan kalau kreativitas dan rutinitas itu berlawanan. Wajar saja, di satu sisi, kreativitas dianggap sebagai simbol melawan status quo. Tapi di sisi lain, rutinitas adalah simbol kestabilan. Menariknya, ketika orang kreatif punya rutinitas, maka dia bisa mengalokasikan energinya untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Ini yang aneh. Rutinitas bukannya mengekang seseorang, tapi justru membebaskan. Sederhananya gini, Steve Jobs dikenal sebagai sosok yang kreatif kan? Tapi di sisi lain, di lemarinya hanya berisi baju turtleneck berwarna hitam. Kenapa? Karena rutinitas membuatnya tidak perlu membuat sebuah keputusan, karena semuanya telah berjalan secara otomatis. Ketika kita punya banyak pilihan, energi kita justru terkuras dan pada akhirnya membuat kita jadi bingung. Misalnya begini, saat ini akhir pekan dan kamu ingin pergi makan siang di luar. Tentunya banyak pilihan. Bisa saja kamu menghabiskan sejam untuk memilih mau makan di mana, melihat review masing-masing restoran, tapi tetap belum bisa menentukan mau makan apa. Pada akhirnya, karena sudah lapar, kamu pergi ke restoran yang biasa kamu kunjungi. Tapi di sisi lain, ada dampak negatif dari sebuah kebiasaan. Jika kamu terlalu ketat pada kebiasaan yang kamu jalani, maka di sisi lain kamu kehilangan fleksibilitas. Fleksibilitas justru penting untuk membuat seorang tetap termotivasi dalam melakukan sesuatu.
Ada sebuah organisasi non-profit bernama Crisis Text Line, di mana jika kamu sedang mengalami krisis, seperti misalnya kamu punya pikiran untuk bunuh diri, maka kamu bisa mengirim pesan kepada nomor ini, lalu ada sukarelawan yang akan membalasnya dan kalian akan ngobrol. Organisasi ini pastinya butuh sukarelawan untuk berkomitmen bekerja sukarela 200 jam selama setahun. Jadi dalam sebuah eksperimen, sukarelawan di grup pertama diminta oleh peneliti bekerja sukarela selama 4 jam seminggu. Tapi di grup kedua, mereka juga diminta hal yang sama, namun dengan sedikit fleksibilitas. Mereka bisa bekerja sukarela selama 8 jam selama periode 2 minggu. Kapan mereka bekerja sukarela, itu bebas ditentukan oleh masing-masing sukarelawan. Menariknya, dengan memecah target besar menjadi target kecil, mampu meningkatkan partisipasi sukarelawan hingga 8% dalam periode 12 minggu. Tapi efek lebih lama muncul pada grup yang diberikan fleksibilitas lebih, yaitu mereka yang bisa memilih kapan bekerja sukarela 8 jam selama periode 2 minggu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang didorong oleh imbalan. Kita selalu berupaya mencari kenikmatan lainnya. Tapi hari yang kita jalani menjadi sebuah rutinitas yang itu-itu aja, hal ini bisa jadi kacau. Kita tidak lagi merasakan kenikmatan mengerjakan sesuatu dan perlahan-lahan kegiatan ini menjadi sesuatu yang melelahkan. Misalnya, kamu mulai berkomitmen untuk berlari setiap pagi. Pelan-pelan kamu membangun kebiasaan di pagi hari. Bangun lalu mulai berlari. Kamu melakukannya terus-menerus tanpa gagal. Tentu saja tubuhmu jadi lebih sehat dan kamu sangat bangga atas pencapaian tersebut. Namun di sisi lain, berlari tidak lagi memberikanmu kenikmatan. Ketika kamu bangun pagi, kamu jadi merasa tertekan untuk berlari. Karena jika tidak, kamu jadi kecewa pada dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil justru jadi sesuatu yang melelahkan dan menyakitkan, daripada sesuatu yang membahagiakan. Kebahagiaan saat berlari kini sudah sirna, dan digantikan dengan perasaan yang penting kamu berlari dan sudah memberikan checklist pada daftar rutinitas harian. Ingat, manusia bukanlah robot. Sesekali kita butuh sesuatu yang berbeda. Mungkin boleh juga untuk mengevaluasi kembali rutinitas yang kamu jalani, lalu campurkan dengan hal lain setiap 2 minggu sekali. Jadi kamu bisa mencoba hal baru, tapi di sisi lain kamu masih punya kenikmatan untuk tetap menjaga rutinitas harian. Tips lain yaitu melakukan sesuatu yang tidak terduga. Misalnya jika kamu terbiasa pulang kerja, mandi lalu nonton TV di rumah, nah cobalah sesekali pergi keluar untuk makan malam atau main bowling. Poinnya adalah kita tidak ingin hidup kita hanya terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja. Jadi kita berusaha coba sesuatu untuk mencegah hal itu terjadi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.